Wa qala radhiyallahu anhu ihdhar min nafsik wa zawjatik fa innahuma aduwwun mahbub. Mi'a arba' wa khamsin. Mi'a arba' wa khamsin. Arba'ah wa khamsin. Ya, terus fa innahuma aduwwun mahbub wa lihadza qalu la budda min syaikhin mursid li'annahu yadulluka ala uyubi nafsik li'annaha ta'ma an uyubiha. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ini udah kita bahas sebetulnya kemarin ada di Kebun Agung ini ya, tidak apa-apa. Ihdar min nafsik wa zawjatik. Waspadalah, hati-hatilah daripada nafsu kamu dan istri kamu. Fa innahuma, karena sesungguhnya istri dan nafsu kamu itu aduwun mahbub, musuh tapi yang dicintai. Aduwun mahbub. Ini Habib Ahmad Asyatiri itu pernah, dia tadi itu sakit karena AC. Di Arab Saudi kan banyak AC gitu ya. Nah, kalau tidak ada AC, tidak kuat panas. Ini AC ini, mukayyif hadza aduwwun mahbub kata dia. Ini membuat sakit tapi kita butuh ini, kita selalu memerlukan ini. Nah, di dalam diri kita ini ada aduwwun mahbub ini. Kita cinta, tapi hati-hati. Kamu bisa terpeleset masuk neraka loh, gara-gara dua ini. Nafsik, pertama diri kamu sendiri, nafsu kamu. Kedua, yaitu zaujatik, istri kamu. Kalau nafsu, udah jelas. Nafsu a'daika nafsuka allati baina jambaika, kata Rasulullah. A'daik, paling musuhnya musuh kamu, paling beratnya musuh kamu, nafsuka allati baina jambaik, nafsu kamu yang ada pada diri kamu sendiri. Karena itu jangan ada satu orang pun yang merasa dirinya akan selamat dari nafsunya. Bahaya loh itu. Bahaya itu. Dia harus waspada setiap saatnya. Kenapa? Nafsu itu ngajak kamu berbuat enak, hiburan tok, seneng tok, ayo tertawa, ayo joget, ayo seneng-seneng dengan perempuan, ayo kita menonton itu, menonton ini, ayo kita seneng-seneng tok. Tapi semuanya hasilnya senep. Sama dengan orang kencing manis, selera makan tinggi. Tapi semuanya penyakit nantinya yang dia dapatkan. Hati-hati. Karena itu obatnya ya harus kamu tentang nafsu. Harus kamu tentang nafsu. Sama dengan orang kencing manis, ya kamu harus buat pola makan. Makan kebutuhan saja. Bukan makan untuk nikmat-nikmatan. Untuk selera-seleraan. Nafsu untuk kebutuhan saja. Makan untuk kebutuhan, pakaian untuk kebutuhan, rumah untuk kebutuhan, ini untuk kebutuhan, hanya kebutuhan aja. Karena itu dikatakan kalau untuk kebutuhan itu tidak dimasukkan nafas. Kalau haja itu faugul haja itu dikatakan syahwah. Faugul haja itu dikatakan syahwah di dunia itu faugul haja. Kalau haja perlu makan, bukan syahwah itu. Makan, perlu makan. Cuma kon manganin jo enak-enak tok, itu syahwah. Hati-hati, jangan dituruti terus. Bahaya itu. Tidur kebutuhan, tidur. Tapi kalau jauh tidur tok, itu syahwah itu. Jangan dituruti, ini harus tentang. Karena itu apa? Itu berarti tuntutan nafas. Itu berarti tuntutan nafsu. Lebih daripada haja itu tuntutan nafsu. Semakin kamu tadi itu menentang, semakin kamu berhasil. Ini jihadul akbar. Ini jihadul akbar. Tapi kalau untuk haja ya jangan dikurangi. Kamu manusia kok. Karena nafsu anak tidak mau makan, mati
mati. Oleh farubba makhmasatin syarrum minat tukhami, tidak boleh itu. Nah, di sini kamu harus mengukur. Sekarang saya mau tanya, kamu punya kuda untuk apa? Untuk supaya gemuk atau untuk supaya larinya cepat? Larinya cepat kan? Kuda itu untuk larinya cepat. Miara kuda ya berarti diatur pola makannya. Jangan dikasih makan terus, kegemuk ndak melayu. Lain kalau sapi dibeleh. Kamu punya badan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Untuk supaya giat ibadah kepada Allah. Diatur pola makannya. Jangan dituruti nafsu ini. Akhirnya berat untuk ibadah kepada Allah. Kenapa yang membuat berat manusia itu ibadah kepada Allah? Karena nafsunya hidup. Karena nafsunya terlalu gemuk. Ya, bukan ukuran badan tapi nafsu. Karena itu di sini kamu harus betul-betul ngasih nafsu kebutuhan aja. Oh, ada nafsu syahwat, kawin. Jangan diteruskan chatting, pacar, itu tambah dati nantinya. Oh, nafsu makan. Jangan diteruskan nanti mari ngono bakso, itu ini terus jadi. Akhirnya bukan istiqomah ke masjid, istiqomah ke WC deh. Faham? Nafas. Ini pertama. Untuk nafas ini, untuk nafsu ini perlu mursyid. Perlu guru pembimbing. Bukan mursyid yang guru pembimbing. Hati. Ini banyak kadang-kadang sekarang mursyid ini pilihan kadang-kadang. Wis iki diangkat wis. RT apa rasamu nggak boleh. Mursyid itu adalah orang yang sudah sukses kemudian ngajar yang lainnya sukses, gitu loh Pak. Kadang-kadang hanya sekedar dengan lewat ijazah, tidak cukup. Karena itu jangan mengijazah kecuali orang yang berhak untuk dapat ijazah. Ojo kamu tadi itu membuat titel dokter kecuali yang betul-betul pas jadi dokter. Asal segala wong wis tak angkat kon dadi dokter. Dedel kabeh orang ini. Wis tak angkat kau tadi. Jangan kamu tadi itu mengijazahi orang kecuali orang pilihan. Ba'dal ikhtibar, setelah diuji. Kenapa? Karena ndak bahaya nanti. Kasihan ini orang-orang. Disalahgunakan nantinya. Karena itu dulu istilah syekh itu berarti al-arif, al-wasil, al-musil. Itu syekh. Ada syekh mursyid. Nah, karena itu perlu mursyid. Jadi alafu kadang-kadang ini disalahgunakan gitu loh. Mursyid ini disalahgunakan. Wis pokoke ana aturan ya siki mursyid. Ndak iso delok dimik ngawur ae. Mursyid beneran apa ndak ini? Yang bisa membimbing kamu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. La budda min syekhin mursyid. Untuk nafsu kita harus ada syekh mursyid. Kenapa? Li'annahu, karena syekh mursyid ini yadulluka ala ayubi nafsik, yang akan menunjukkan diri kamu terhadap aib-aib diri kamu, kekurangan diri kamu. Jadi syekh mursyid ini ibarat dokter. Oh, kamu itu kena jantung, obatnya ini. Oh, kena ini, obatnya ini. Oh, ini, obatnya ini. Sekarang ini seakan-akan hanya sekedar alafu. Ini penting untuk diketahui sama kita. Hanya sekedar dibuat untuk ritual. Hanya sekedar dibuat untuk ritual. Dan ini nanti akhirnya tidak ada takdir. Dengarkan baik-baik. Ketika kamu tadi itu beribadah kepada Allah tidak dengan sungguh-sungguh, hanya secara ritual, tidak berbobot loh nanti. Tidak berbobot nanti. Coba kalau dipersiapkan, berbobot nanti. Contoh inti baca Yasin, kurang berbobot. Coba dipersiapkan nanti wudhu yang benar. Dipakai siwak, baca tartil, kemudian resapi maknanya. Ada takdir dalam hati. Ada takdir dalam hati. Karena itu bacaan-bacaan yang ada di thariqah itu penting, bukan tidak penting. Tapi jangan jadikan ritual.
supaya ada ta'thir dalam tasfiyatil qalb wa tanwiril qalb. Perlu mursyid ini. Karena mursyid ini nanti yang akan membimbing untuk supaya kita tahu diri kita. Karena diri kita ini nggak kenal dengan kekurangan diri kita. Di annaha ta'man uyubiha, buta daripada aib-aibnya. Nah, untuk istri ya kamu harus waspada. Ini untuk nafsu mursyid. Nah untuk istri ojo dikane mursyid. Lah untuk istri ya kamu yang penting bisa ngarahkan. Nah perempuan harus diarahkan. Diajak duduk, dikasih tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Jangan dituruti terus, jangan dituruti terus, jangan dituruti terus. Nah, cuma kadang-kadang harus dituruti tarwih. Yang penting tidak haram. Ya, Mas aku kepingin tuku iki goren iki, enterno ndak apa-apa. Wis aja diterno wis aku berangkat dhewe iku dan iki ndak oleh. Paham ya? Artinya di sini kita jangan terlalu los, jangan juga terlalu ketat. Ya, kadang-kadang orang buat aturan yang tidak ada dalam syariat. Lihat Nabi itu, ketika Siti Aisyah kepingin nonton orang-orang Habasyah Zafin, diajak sama Nabi, cuma tidak melanggar syariat. Itu diajak nonton mari ngono buka-bukaan ngono ketok kabeh. Singitan ada di belakang Rasulullah. Nyunuk ngintip di belakang Nabi SAW. Begitu lah kalau kita kan enggak. Masya Allah, berangkatnya mulai wayu nih setengah mati. Oh no di kamar gak digawe mik api. Kan kenyataannya kan begitu. Nah karena itu jangan terlalu kamu tadi itu ngelos sama istri, karena aduun mahbub, dia akan bisa menjadi musuh yang kamu cintai loh tadi. Wallahu a'lam. Allah ma'alimna rusdi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita untuk bisa membimbing diri kita sendiri. Wa'idna min syarri nafsi, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya daripada kejahatan, keburukan nafsu kita. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Mohon maaf Ustaz, sebetulnya di bab istri itu sangat dibutuhkan mursyid Ustaz. Di mana? Sebetulnya di bab istri sangat dibutuhkan mursyid. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada istri kita agar kita diperbolehkan bisa nikah lebih dari satu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan wanita-wanita agar tidak melacur Ustaz. Karena pelacur ini terjadi karena baik wanita yang ngawur Ustaz. Terima kasih. Ya ada orang yang kawin lebih daripada satu juga kena nafsu. Itu tidak benar. Paham ya? Nah, karena itu ada orang tadi itu ingin supaya istrinya tadi ridho, dia kawin lebih daripada satu. Tapi yang ia inginkan itu adalah karena dorongan nafsu juga. Bodoh. Kalau seandainya dia tadi itu niatnya benar, nah, untuk takfir aulad solihin, ya, untuk supaya dia tadi itu karena sudah minta kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, kawin di satu daerah supaya anaknya bisa teruskan dakwanya ada di situ, insya Allah akan terjadi. Tapi kalau hanya karena ngumbar nafsunya, ya jadi ini macam-macam iki sing saiki. Anaknya kacar-kacir, kemudian tidak bisa terkontrol jadinya, malah buat fitnah. Nah, kadang-kadang tidak kenal di bapak yang ambil mae, akhirnya kawin setelah sekian tahun baru loh satu lur. Lah ya apa kalau begitu? Nah, karena itu yang paling penting terkontrol nafsu dulu. Inti mau istri 4, inti mau istri 2, inti mau istri 2, 1, inti ndak kawin, yang penting nafsunya inti dulu. Yang penting nafsunya inti dulu dikontrol. Jangan inti karena nafsu juga, percuma itu sebenarnya. Karena ini dikontrol. Nah, juga demikian perempuan juga jangan karena nafsu. Semuanya tadi itu harus terkontrol semuanya. Nah, nggak ada yang menjanjikan khair untuk nafas, percuma. Hatta punya anak, kalau untuk nafas
Karena nafsu tidak akan menjanjikan khair. Hatta punya anak. Anak mokong-mokong kok. Kenapa syaitan yang masuk? Karena itu kita akan diatur. Ketika kita mendatangi istri, ada doanya kan? Allahumma jannibni syaitan, jannibni syaitan ma razaqtana. Apa syaitan tadi itu? Setan itu musuh kita. Sudah jelas kita tidak ada yang cinta sama setan. Tapi setan itu bisa menguasai kita karena nafsunya kita. Sampai alafu kalau ente mendatangi istri hanya karena nafsu, hasilnya kurang api enggak anai. Karena itu jangan kasih peluang setan, jannibna syaitan. Sehingga kamu tadi itu mendatangi istri adalah karena punya niat anak untuk punya dzurriyyah yang thayyibah, anak untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, atau anak jadi bagus jadinya. Itu. Nah, sekali lagi turungin datang istri lihat film porno dulu. Mau jadi apa anaknya nanti? Mau jadi apa anaknya? Hati-hati. Nah. Yakfi. Ada yang lain? Satu kali. Adakah tanpa mursyid kita tuh bisa wusul? Kalau cerita Nabi Ibrahim itu ayahnya kan pembuat arca, cuma dia akhirnya ya gak apa-apa kalau kelasnya Nabi Ibrahim. Kalau sekarang gitu, karena ada dengan cuma membaca itu kan banyak dengan membaca kitab saja. Nabi itu bilang ada bani Rabbi fa ahsana, ada ya, orang-orang pilihan juga ada. Karena itu yang milih Nabi Ibrahim itu bukan juri kan. Wa laqad istafainahu fid dunya wa inna fil akhirati laminas sholihin. Tapi harus kita timbang ukuran kita ini siapa. Ukuran kita ini siapa. Itu dokter itu kan berarti ada. Dari mana itu pertama dokter? Berarti kan ada yang pertamanya yang membuat kedokteran atau pengobatan itu dan ini. Ya. Pelajari dulu, nanti kamu akan bisa ke sana. Ketika kamu tadi itu mengikuti syekh, setelah inti sudah wasil, inti akan dapat nantinya cara pemahaman itu semuanya. Podo belajar nahwu gitu. Ketika inti belajar. Nah, nanti ketika inti sudah ngerti dewe Eropa. Oh, iki sudah dingin, iki sudah dingin, sudah gini. Itu kalau sudah wasil. Gitu. Kalau ukuran kita, la budda min syekhin tasiru bisaidi. Harus ada syekh. Nah, terus ya apa kalau sekarang belum menemukan syekh? Baca kitabnya. Jangan asal kamu angkat. Sudah ono syekh wis darurat nih. Enggak bisa begitu. Kalau enggak baca kitabnya, sudah di kitab Imam Ghazali, sudah bisa kamu baca Ihya'nya, Abu Haddad bisa kamu baca Nasaiddiniyahnya, Risalatul Ma'awanahnya. Karena mereka juga syekh, mereka pantas untuk diikuti, ya enggak? Ya wis. Wallah. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا فما ساعة مرت علي ولحظات من الوقت إلا جدد عندي البشرى ومن فضل ربي أرتجي من نواليه دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر عليه اعتمادي وهو دخري وملجئي وكم قد حباني من مواهبه برا
تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى والله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر بحقك حقك صدق حبي ووجهتي إليك وأعظم لي على ذلك الأجر وخذ بيدي في مسلك الرشد ظافرا بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باك لا أطيق له صبرا أقوم به من حيث قامت شواهد تعلق بالمختار في ذلك المجرى بوصف اتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق ما يجب الذكرى ومن كان مثلي في البطالة عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفران فغفرا فإني بالذنوب مقيد وسترا فإني منك ألتمس سترا بجاه رسول الله أشرف مرسلين وعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر اللهم صل أفضل صلاة عدد معلوماتك ومدد كلماتك اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكرك علمتنا
مع للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن أخر الإسلام سيد الأعظم البقي المقدم محمد بن علي بن ساداتنا الأبي علوي البغريوري مع أخواني وابن علي محمد مال الدويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصوله وفرق السكران وابن علي وشهاب بن قد بن الملاء عبد الله الأكبر وابن عبد الله بن محضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي السمرمة فخر ويشه وابن سالم عقيل بن سالم قد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن الشهاد وغوث العباد والبلاد الحبيب وحداد أحمد بن سين حبشي بن البار أحمد بن عمر بن محمد بن سلم سميت عمر بن سميت أحمد بن عمر سميت حسن بن صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله علي بن عبد الله الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي عبد الله بن عمر الشادري بن مخيل الحبيب أحمد بن عمر بن عبد الرحمن قادر بن حسن وسلم وفرهم مصنف الكتب الإمام النووي الإمام السيوطي وزين الدين المال الباري ثم إلى أرواح أولياء الكرم مع أن حلت أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الحبيب جعفر بن سقاف سيدنا سقاف وسلم وفيما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وشرب غير كرامه وشكل التوحيد ومشاركه بنيه ومشارب النيه والدينا والديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ان الله تغشى المغفرة بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ويجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشهيدا لنا لا شهيدا علينا ورجونا علينا من العبد الصالحين كرم علينا مثل ما تكرم عليهم وعافنا وعفو عنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم من الصالحين ويجعلنا وإياكم من الصالحين وفي ديوان الصالحين ويؤتينا ثواب الصالحين ويسلمنا وإياكم من الشياطين ويجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا سالمين لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويسر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب وإذ كل حال المتوب على هدي يكون الصالحة ومن السلف والآباء بمن ذي الجلسة نويناهم وقصد قصدنا ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت سبحانه وتب علينا إنك ترحمنا يا رحمة الله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.